Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga hangat ya. Habis kumpul bareng keluarga, masih suasana Syawal juga. Saya dan teman-teman di tim Ansor Podcast mohon maaf lahir dan batin buat sahabat-sahabat sekalian. Mungkin dulu di episode-episode sebelumnya pernah saya secara pribadi salah ngomong kali ya, sehingga ada ketersinggungan. Mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita akan kembali menghadirkan program acara OMJ, obrolan malam Jumat, di channel Gerakan Pemuda Ansor ini. Dan pada episode kali ini spesial banget ya. Why? udah kayak si itu. Karena kita akan kehadiran sosok ya. Sosok bintang tamu atau teman ngobrol kita yang saya kira ini ya, bagi anak-anak generasi 90 80-an pasti sangat melekat nih di pikirannya. Pasti bakal familiar dengan teman ngobrol kita pada episode kali ini. Dan kita perkenalkan beliau ini ada, saya panggilnya apa ya? Masa panggil kakak, abang gitu. Ada Om Willy Dosen. Assalamualaikum Om Willy. Saya panggil Om aja ya? Alhamdulillah. Ini Om Willy kemarin sebenarnya sahabat-sahabat sekalian kita pengen ngundang ke studio, cuman sesuatu dan lain hal sehingga beliau berhalangan. Jadi kita via Zoom aja, tapi tanpa mengurangi keseruan percakapan dan pembicaraan kita, diskusi kita. Nanti lain kali kalau ada waktu kita jalan-jalan ke sini Om Willy. Siap. Iya. Alhamdulillah sehat Om Willy. Sehat, alhamdulillah. Waduh, ini legend nih, bro, legend. Udah berapa? 65 Om Willy? Alhamdulillah sudah masuk usia 65. Tapi udah kayak 35. Nah, syukur alhamdulillah. Itu bukan kenal ya, tahu Om Willy itu tahu Om di sinetron Deru Debu. Oh iya. Itu legend tuh. Legend itu tahun berapa ya? 90 berapa ya? Itu kita mulai dari 95 sampai 97 ya. Iya. Merupakan sinetron laga modern Indonesia pertama kali. Dan saya mulai debut itu memang banyak orang bikin klasik. Tapi saya memberanikan diri membuat film action modern. Dan alhamdulillah di sebuah stasiun itu mendapatkan rating nomor 1. Iya benar. Itu se-Indonesia itu Pak yang nonton itu ya. Luar biasa itu. Ya, sampai ditayang 3 kali kan itu. Benar. Kalau nggak salah di RCTI ya, Om ya. Iya. Terus ini sekarang Om Willy ini ini kan seger banget nih kelihatan nih 65 kok seger banget. Ini rasanya apa Om? Ya saya kan menjalankan pola hidup sehat ya. Usia segini kan harus menjaga ya. Jadi untuk kegiatan yang terakhir saya 5-6 bulan lalu syuting sinetron stripping ya, klasik. Nah di situ saya merasa usia saya ini udah nggak bisa dilawan lagi nih. Jadi itu stripping tiap hari dari pagi sampai pagi, pulang pagi. Widih. Jadi saya mungkin kalau stripping mungkin sekarang akan membatasi ya. Stripping itu kan tiap hari. Jadi itu terakhir saya syuting stripping, jadi saya kena asam lambung. Oh. Ya, karena mungkin kurangnya tidur dan terlalu banyak minum kopi. Oke. Berarti sampai sekarang masih syuting Om ya? Ini sementara nggak dulu, karena kalau stripping saya sedikit menghindari ya. Oke. Kecuali yang serinya hanya 10 episode, 6 episode seperti web series, is okay, masih kita terima ya. Nah, kalau Om Willy sendiri itu tahun berapa main masuk di dunia film gitu? Oke, kalau boleh saya sedikit bertutur cerita ya mengenai kehadiran saya di dunia entertain.
Singkatnya saja ya. Oke. Jadi tahun 76 saya berada di Bandung, ya, itu sekolah sambil kerja. Di situ saya mengenal keluarga artis senior, keluarganya ya, bukan artisnya ini. Ya. Leni Marlina. Iya, benar. Leni Marlina, ya. Saya bersahabat dengan adiknya. Oke. Ya, namanya Beben, ya. Di situ saya bersahabat, sering ke rumahnya. Itu ayahnya yang bernama Pak Haji Tatang Suhana. Itu saya dekat sekali, jadi seperti ayah sendiri ya. Iya. Jadi di situ kan zaman itu saya masih umur 18, 19 ya. Masih sering memperagakan bela diri, show off ya, artinya bermain kata ya, kalau dalam karate itu kan main kata. Tapi memang sebelum terjun ke dunia entertain seperti itu, memang Om Willy sendiri udah belajar bela diri gitu. Betul, memang basicnya saya bela diri. Karate apa? Wah, saya termasuk campuran ya. Jadi ada kalau kungfu ya. Kungfu. Jawa Tengah kungfu dan karate juga. Karena di keluarga saya ini khususnya laki-laki, kita berempat bersaudara laki-laki itu diwajibkan harus latihan bela diri. Bela diri. Oke. Ayah saya tuh. Jadi pada saat ke Bandung, nah ini Pak Haji Tatang Suhana ini melihat kok gerakan saya indah gitu. Oke. Nah, dia bilang kamu harus ikut Teteh Leni gitu. Teteh Leni untuk ikut main film laga. Saya nggak mengerti ya, karena sama sekali di benak saya itu nggak ada cita-cita main film. Oke. Dan nggak ada basic acting dan sebagainya sebelumnya gitu. Jadi saya bersahabat dengan adik artis terkenal waktu itu ya, Leni Marlina. Nah, Leni Marlina ini kan tinggal di Jakarta. Ya. Nah, beliau ini kadang-kadang sebulan pulang sekali, 2 kali itu ketemu. Ini ayah, saya panggil ayah ya, Tatang Suhana ini bilang ini siapa Willy nih, actionnya bagus sekali nih. Kamu ajak dong main film tuh. Iya. Bagus sekali gerakannya. Nah, itu Leni Marlina tanya mau nggak main film gitu. Waduh, saya nggak tahu, iya gitu aja. Nanti kamu saya bawa ke produser ya. Sekarang ya, Ratno Timur, Haji Ratno Timur. Iya. Waktu itu kan beliau bikin film banyak action ya. Beliau kan sebagai pemain si buta dari Gua Hantu. Oke. Jadi saya iyain aja. Nah, memang terus saya semangat. Kamu nanti akan jadi bintang laga gitu. Ya, jadi terus saya dapat titipan surat dari Leni Marlina, saya akhirnya bawa ke Ratno Timur. Disitulah mulainya mengenal dunia film. Oke. Dan terus perjalanan waktu sampai ke Nawi Ismail. Ya. Film Si Pitung, Pembalasan Si Pitung. Terus menaik peringkat lagi, bermain di sebuah film, itu sudah naik tingkatnya menjadi peran utama di situ. Jadi memang awalnya ini ya pemeran pembantu gitu ya Om. Mendukung. Pendukung. Nah, berikutnya peran utama bermain dengan bintang Hong Kong waktu itu. Ya, ada satu judul Karate Sabuk Hitam, kemudian Pertarungan Kerasakti itu dengan bintang Hong Kong juga, bintang Hong Kong terkenal ya. Nah, film itu membawa saya diajak syuting di luar negeri. Ke Hong Kong berarti? Betul. Jadi tahun 79 awal saya diundang ke Hong Kong. Ada seseorang yang memanajerin saya. Bermainlah di Hong Kong. Dan syukur alhamdulillah film pertama saya yang berjudul Crystal Fish. Atau judul lain. Jadi waktu zaman itu memang banyak sekali judul film internasional, 2 judul. Market Asia sama market Eropa Amerika tuh beda judulnya. Jadi film pertama saya ini berjudul Crystal Fish itu khusus untuk Asia. Tapi kalau judul di Amerika dan Eropa itu judulnya Jet Claw, cengkeraman elang. Dan alhamdulillah film itu diikutkan ajang festival di Milan, Italia tahun 81.
itu seluruh film internasional tuh beradu ini ya untuk apa mendapatkan penghargaan. Iya, iya. Dan alhamdulillah film saya ini dapat. Wah. Saya mendapatkan the best newcomer, pendatang baru terbaik. Bersamaan dengan itu, Jackie Chan juga dapat. Oh. Jackie Chan tahu kan? Iya, tahu Jackie Chan. Jackie Chan mendapatkan penghargaan the best performance. Performan aktor, ya. Kalau nggak salah filmnya Jackie Chan tuh Lord of the Dragon. Lord of the Dragon. Jadi film saya Crystal Fish. Jadi itu merupakan suatu anugerah ya. Jadi luar biasa. Itulah saya banyak dikenal. Jadi artinya dikenal sebagai aktor laga internasional. Internasional, benar. So, berikutnya kita syuting di Amerika berjudul Sun Dragon. Sun Dragon tuh untuk judul di Asia. Tapi kalau untuk Eropa, Amerika itu A Hard Way to Die. Bisa dibuka di YouTube ya mungkin atau Google judul-judul film itu. Tapi memang dulu berarti Om Willy itu udah pernah dulu kan zaman-zamannya Om Willy itu di internasional terutama di laga itu kan ada Jackie Chan ya. Ada siapa sih Stephen Chow kok enggak? Iya. Stephen Chow tuh belum. Oh, belum. Jackie Chan duluan ya. Stephen si Chow tuh belum dikenal. Andi Lau. Andila belum. Oh, belum. Saya kenal Andi Lau tuh tahun 85, 86. Nah, Andi Lau tuh kita sering ketemu di studio. Oke. Ada tuh dibuka di Instagram, foto saya bersama Andi Lau ada tuh. Idola dulu tuh, idola banget tuh Andi Lau tuh. Kita kan memakai studio TVB ya, di Hong Kong namanya TVB. Kita kan pakai studio. Aku sedang adegan laga dengan orang Korea tuh. Kan actionnya kita kan real action ya, karena orang Korea ini kan taekwondo dan 7 dan 8 ya. Iya. Kita bermain secara fisik, secara serius kan. Jadi benar-benar sentuhan gitu Om ya? Ya, jadi Andi Lau tuh kagum sama kita malahan. Kagum, dia datang nyamperin saya, where are you from gitu. I'm from Indonesia. Gitu. Jadi terus dia nanya, where are you learning martial arts gitu. Ya waktu itu kita masih muda ya, usia kita baru 21, 22 ya. Masih ada sifat angkuh ya. Lo nanya gue ngapain? Gitu. Iya. Mau sparring nggak? Iya kan? Where are you learning martial arts? Iya. Aku jawab dengan angkuh, aku bilang, I'm not learning. Iya. Aku bukan belajar. I'm teaching. Jadi Andi Lau langsung hormat sama saya. Sifu, artinya Sifu tuh panggil saya itu guru gitu. Artinya guru. Gitu. Sifu Willy. Ya. Jadi dia nanya why are you learning martial art? Aku jawab, I'm not learning, I'm teaching. Karena ya waktu itu masih kita sifat angkuhnya ada ya. Aku kan nggak kenal Andi Lau ini siapa kan. Iya. Tapi sama Jackie Chan pernah ini juga satu frame. Sering ketemu. Paling sebelahan studio waktu syuting di Taiwan. Kita kan orang Hong Kong sering melakukan syuting di Taiwan. Kenapa? Karena budaya Cina-nya background kostum atau apa sama. Jadi kan budaya Cina kan. Iya. Kenapa syuting di Taiwan? Karena biayanya jauh lebih murah. Di Hong Kong kan mahal. Oh gitu. Jadi sering ketemu, tapi Jackie Chan kan sangat sibuk waktu itu. Cuma say hello aja, hai aja. Jadi sering sebelahan lah. Studio saya studio A, dia studio B, kadang-kadang studio C. Jadi itu sering menggunakan studio yang di Taiwan ya, di Taipei ya. Di Taipei, iya. Ya, jadi itulah perjalanan ya. Sampai saya mendapatkan peran utama tuh 7 film di Hong Kong dan yang film kedua tuh berlokasi di Amerika ya. Ya kan tahun-tahun seberapaan ya 9 yang setelah Om Willy go internasional itu memang
menjadi barometer aktor laga terbaik itu di Indonesia itu Om Willy gitu kan pada saat Ya, itu. ya, Dan sebetulnya gini. sehingga banyak Sebetulnya membintangi ya. sebelum saya ada satu orang Indonesia yang main di Hong Kong yang terkenal sudah mendunia. Siapa Om? Coba dibuka di YouTube atau apa, namanya Lolie. 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 Itu orang Indonesia asli. Dan film saya kelima itu saya syuting fighting sama dia. Oh. Itu terkenal sekali. Dia rupanya dari Pematang Siantar. Oh. Dan ketemu dengan saya itu bahasa Indonesia lancar. Tapi Itu dia lebih senior dari saya. Tapi berarti dia tinggalnya di Hong Kong atau di Wah, Taipei? udah memang penduduk sana. Oh. Penduduk sana. Beliau asli dari Pematang Siantar, tapi udah meninggal ya. Mungkin tahun 2023 apa bisa dicek di YouTube tuh, Lolie ya. Ya. Nah, ya namanya generasi ke generasi ya. Sebelum saya kan ada Lolie, Ya. orang Indonesia. Saya kemudian berikutnya sekarang kan ada Iko Uwais. Iya. Joe Taslim. Joe Taslim, ya kan? benar. Yayan, benar. Cecep. Jadi regenerasi lah, itu pasti harus ada ya. Tapi sekarang kan masih syuting nih, Om. Itu masih peran itu fighting laga atau udah jadi bapak? Begini, kalau saya sekarang udah nggak idealis lagi. Oh. Waktu saya di Hong Kong sangat idealis. Artinya kalau nggak peran utama, nggak skenarionya bagus, nggak film laga, saya nggak akan main. Karena saya dimanajerin oleh seorang manajer ya. Iya. Jadi itu menjaga kredibilitas ya. Artinya zaman itu kan kita sedang di atas ya. Benar. Tapi setelah kita udah usia menjelang 40-an apa segala, kita udah nggak idealis. Artinya sekarang yang penting kepeng. Ya kan? Saya waktu itu vakum lama ya, tahun pulang Indonesia. Nah ini kenapa pulang Indonesia? Banyak sekali penggemar saya maupun orang-orang yang mengenal saya. Kenapa pulang Indonesia? Kenapa nggak meneruskan di Hong Kong sampai ke Hollywood segala? Waduh, ini ceritanya cukup panjang. Mungkin episode berikutnya kita akan ceritakan. Tapi memang Om Willy punya cita-cita untuk ke Hollywood gitu ya awalnya? Ya, gini. Ini supaya Anda ketahui. Ini mungkin supaya masyarakat juga tahu sekarang udah terbuka, udah demokrasi. Jadi Jackie Chan pun udah membuka masalah ini. Tahun 70-an sampai tahun 80-an, sampai pertengahan 80-an, itu luar biasa. Di Hong Kong tuh mafia. Iya. Tapi di Hong Kong disebut triad, bukan mafia. Triad. Jadi saya mengalami zaman itu. Sorry, mafia ini mafia apa ini Om? Mafia apa? Nah, ingat kasusnya Bruce Lee? Ya, Bruce Lee meninggal. Meninggal, iya benar. Nah, kenapa? Sampai sekarang masih tanda tanya, misterius. Iya. Nah, ini ya. Ini saya nggak mau buka. Anda boleh dilihat di YouTube atau Google. Why Bruce Lee gone? Iya. Meninggal. Iya. Sampai anaknya. Iya benar. Bruce Lee meninggal usia 33, anaknya 28. Itu lagi di puncak-puncaknya. Iya. Dan perkasa luar biasa. Saya ini salah satu mengidolakan dia. Ya, jadi Bruce Lee itu kalau nggak salah ini rumorsnya. Bruce Lee kan tinggal di Amerika waktu itu. Iya. Dan muridnya kan orang-orang bule semua, orang Amerika. Iya. Nah, ini triad di Hong Kong sering menegur. Kamu tuh orang Cina. Kenapa kamu mengajar orang-orang bule? Bukannya orang Cina. Itu bule itu musuh kita. Itu penjajah. Nah, rumorsnya begitu. Oh. Jadi, sedangkan istrinya juga orang bule kan? Iya. Nah, pada saat puncak-puncaknya, terakhir film dia The Game of Death, itu baru syuting 30%, tahu-tahu mati. Padahal lagi di puncak-puncak itunya Om. Lalu itu semuanya spekulasi. Ada yang meninggal katanya dia pembengkakan otak. Pembekakan ya. Atau apa, macam-macam tuh. Kita nggak tahu, saya sendiri juga nggak tahu. Itu rumors ya. Yang penting
Bruce Lee itu pada saat puncak-puncaknya dunia internasional mengenal dia, siapa Bruce Lee ini. Benar. Saya salah satu pengagum dia. Benar. Jackie Chan juga pengagum dia. Oh. Jadi Toto meninggal. Nah, si Brandon Lee juga meninggal syuting film The Crow. Iya Itu kalau Brandon tahun Lee. 90. Itu mustahil banget. Mustahil banget kalau meninggal. Katanya waktu dia adegan di meja makan itu ditembak pakai peluru asli. Asli. Oh, oke. Saya syuting udah 40 tahun lebih. Jackie Chan syuting lebih dari 50 tahun. Mana mungkin syuting menggunakan peluru asli? Gak ada tuh. Oke. Dan itu Brandon Lee bukan ketembak, ditembak kalau menurut saya. Tembus 3 peluru tuh perutnya, ususnya sampai pecah tuh. Wow. Nah, mungkin nggak coba. Nah, kenapa? Iya. Memang Hollywood waktu itu juga ada terancam dengan munculnya Bruce Lee. Iya. Jadi Bruce Lee ini kan tahun 70 awal, 68, 69 itu mau masuk Hollywood susah. Jadi Bruce Lee itu dengan wajah oriental itu mau menjadi peran utama di Hollywood nggak mungkin. Harus wajah orang Amerika. Iya. Nah, dia buat skenario berjudul Kung Fu. Skenario itu judulnya Kung Fu. Dia sodorkan ke produser sana sini nggak ada yang mau terima. Dia bilang, produser bilang, ini skenario saya terima, saya beli, tapi yang main bukan kamu. Nah, akhirnya dibuat kan tuh film Kung Fu ya. Pemainnya siapa? David Carradine. Oh, oke. Buka deh tuh YouTube. Oke, benar. Tapi Jackie Chan bisa kok Om jadi pemeran utama itu. Siapa? Jackie Chan. Oh, tapi itu kan terakhir setelah Bruce Lee. Jadi inilah. Jadi waktu itu zaman mafia kalau di Hong Kong itu sedang galak-galaknya. Dan pada saat itu saya berada di sana. Oke. Berarti dan saya mengadakan pendekatan juga sama grupnya mereka. Kalau nggak tahu saya masih pulang Indonesia atau nggak tahu. Berarti saya mengalami. Berarti memang itu yang film-film Hong Kong yang raid mafia itu memang menggambarkan kejadian pada saat itu ya, berarti ya? The real. Saya ngalami. Di Hong Kong saya pernah dikeroyok sama orang tiba-tiba nggak tahu. Tapi saya kabur. Saya menghindar. Oh, nggak pakai kungfu Om? Aduh, itu bullshit lah kita. UFC kayak apa kalau dikeroyok 10 orang pakai senjata. Di Taiwan, saya pulang syuting jam 1 pagi, itu tiba-tiba dikeroyok sama 7 orang dan itu saya lawan. Itu kisah nyata. Saya lawan, tapi akhirnya saya kabur juga. Karena kalau saya lawan ini nggak mungkin. Saya kabur karena itu sopir yang membawa saya pun kabur, nggak tahu kemana. Itu syutingnya di satu area namanya Peitou. Peitou itu kayak puncak, kawasan puncak. Iya. Pulang syuting dicegat. Salah apa nggak ngerti. Wah, berarti memang Om Billy jadi ini ya, jadi perhatian. Om Syah pernah jadi dalam tanda kutip target gitu ya? Karena saya mengalami. Saya waktu itu pulang ke hotel, itu sutradara produser sudah menunggu. Langsung saya diamankan. Besok paginya saya dipertemukan dengan aktor senior namanya Wang Yu, udah almarhum. Setahun 2 tahun lalu meninggal. Itu karena dia adalah kepala mafia di Taiwan. Ditanya, kamu ada masalah nggak sama orang? Nggak ada saya. Ada nggak ribut sama orang? Nggak ada. Kenapa kamu dikeroyok? Nggak tahu. Saya tahu dikeroyok. Mungkin mau dibunuh saya. Iya. Saya nggak tahu. Cuma saya bisa menjaga diri waktu itu. Nah, the next day saya syuting, itu mulut saya udah bonyok tuh. Saya nggak syuting 5 hari tuh, karena mulut saya udah bengkak tuh. Gara-gara berantem tuh. Kepala saya bocor. Ini bekas jahitan, ada 7 jahitan di belakang. Ini kisah nyata. Bukan cerita film. 5 hari kemudian saya melanjutkan syuting itu dikawal 2 orang. Iya. Dikawal 2 orang anak buahnya Wang Yu. Bilang kamu ini dikawal ya syuting, jadi kamu hati-hati aja. Saya tiap syuting itu dibawa
kaos kaki saya bawa belati kecil, pisau kecil Iya. 2. Saya untuk jaga diri. Wih. Saya mikir, saya syuting di luar negeri kok banyak ancaman ya. Beh, itu ngeri banget itu Om. Kok? Itu saya ngalamin, bener-bener. Saya pikir gini, saya nggak mau mati konyol. Saya nggak mau mati konyol. Kalau sebelum lu bunuh gua bunuh lu. Itu prinsip saya. Iya, karena saya udah mau nggak mau kita udah kontrak dan harus syuting kan. Iya benar. Ketakutan ada, jujur, ketakutan ada, khawatir ada. Cuman karena udah kita komitmen ya kontrak sama orang ya harus diselesaikan. Ada rasa was-was di situ. Demi Allah tuh, saya ada rasa was-was. Tiap syuting tuh ada rasa panik gitu loh. Apalagi kalau menjelang pulang malam. Dan dikawal 2 orang. Berarti alasan-alasan ini juga salah yang menjadi ya udahlah Om Willy putuskan ya udahlah saya di tanah air aja di Indonesia aja gitu ya. Buka di YouTube atau apa kalau masih ada, itu tahun 84 atau 85 atau 86 Jackie Chan sempat demo sama artis-artis Hong Kong. Demo di jalanan. Jackie Chan, kita menolak pemerasan triad. Oke. Itu, tapi saya udah pulang Indonesia. Itu di berita di majalah, koran ada tuh. Jackie Chan demo di jalanan sama artis-artis, kayaknya termasuk Andy Lau juga tuh. Artinya menolak apa yang dilakukan triad. Iya. Triad memang lagi apa ya? Lagi tumbuh suburnya gitu ya, benar. Itu triad tuh setahu saya tahun 68 menjelang tahun 70 sampai 80 awal. Oke. Nah, sejak ada demonya Jackie Chan makin berkurang, sekarang nggak ada. Kayaknya nggak ada sekarang. Nggak tahu. Oke. Saya udah nggak di sana. Dan jadi itulah kalau ada triad atau di Jepang tuh namanya Yakuza. Yakuza, ya benar. Di Eropa, Italia namanya mafioso. Itu benar-benar ada. Nggak bohong. Dan itu targetnya emang artis-artis gitu Om ya? Mungkin orang-orang yang sedang pemasukan uangnya bagus. Iya. Dan punya nama ya. Minta jatah. Oke. Di Indonesia kan preman. Iya. Nah tingkatnya nggak selevel itu udah. Iya. Udah levelnya tinggi sekali. Benar. Kalau di Indonesia mungkin ada preman tapi nggak terstruktur gitulah ya ininya. Nah ini sangat. Jadi rupanya gini, memang benar. Setelah saya pelajari di Hong Kong tuh tiap wilayah ada yang pegang. Oke. Udah di coupling ya, udah coupling gitu. Di Hong Kong ada wilayah namanya Yau Ma Tei. Nah, Yau Ma Tei ini yang pegang Lolie. Itu yang senior saya tuh. Namanya Lolie, itu pegang wilayah Yau Ma Tei. Terus ada Tsim Sha Tsui, itu di Kowloon. Hong Kong kan ada 2 pulau, Kowloon dan Hong Kong Side. Iya. Itu di Kowloon ada wilayah yang paling rame itu, namanya Tsim Sha Tsui. Nah itu Tsim Sha Tsui yang pegang anak muda, namanya Ben Lam. Kenapa saya tahu? Saya kenal baik sama dia. Saya nempel sama dia. Namanya Ben Lam. Nah Ben Lam ini pernah pacaran sama artis penyanyi Hong Kong terkenal, namanya siapa ya? Yang meninggal tuh siapa tuh? Aduh saya lupa tuh suaranya yang kayak laki-laki tuh. Aduh buka deh namanya Ben Lam. Nanti saya kasih tahu, lupa saya namanya. Penyanyi terkenal. Itu pun saya dengar berita tahu-tahu meninggal dia juga. Ben Lam. Mungkin di antara triad bertarung mungkin ya. Oke. Itu Ben Lam tuh saya deket sekali. Kenapa? Karena kalau kita nge-gym, sama-sama nge-gym, itu latihan bela diri sama saya, kickboxing. Dia hobinya kickboxing. Oke. Itu salah satu ketua triad di Tsim Sha Tsui. Oh ya, saya ingat. Pacarnya namanya Anita Mui. Iya, tahu. Buka tuh. Itu pernah pacaran sama Ben Lam. Oke. Itu pernah kasus. Saya tahu benar, pernah kasus. Jadi rupanya Anita Mui ini sedang nyanyi di satu klub malam, diganggu sama bos juga, bos mafia juga, bos triad lah. Bos triad. Nah, si Ben Lam kan cemburu. Cemburu, tahu-tahu nggak tahu kejadiannya gimana, itu bos mafia itu tahu-tahu tangannya udah dipotong. Masuk rumah sakit. Itu berarti
memang setelah Om Willy pulang dari Hong Kong itu kemudian di Indonesia sendiri kan pasti udah banyak tawaran banget nih yang Wah, banyak sekali. Nah, itu nah, memang saya waktu itu di manajerin seseorang, artinya saya ditawari, PH-nya saya nggak usah sebut deh, PH-PH terkenal lah. Itu dengan honor yang gede, tapi saya nggak boleh, kamu jangan. Kamu main film di Indonesia ini menurunkan kredibilitas kamu udah internasional. Tapi nunggu kelamaan saya kan nganggur. Jadi akhirnya tahun 90 awal saya berkarya, bikinlah Deru Debu. Ya, Om Willy sendiri yang sutradara gitu ya? Itu sutradara, penulis skenario, produser, pemain, semuanya saya pegang. Oh, kameramen sekalian enggak? Enggak. Itu hampir mirip seperti Rano Karno. Oh, oke. Pemain juga kalau salah penulisnya produser juga. Iya, benar. Dan tapi itu saya lebih lagi, ya produser, ya sutradara, ya pemain, ya fighting director juga. Fighting director. Dan tiba-tiba meledak banget itu Om, tahun-tahun itu. Sukses banget, karena saya sedikit mengikuti pola kerja orang Hong Kong. Luar negeri, Hong Kong, Amerika. Tapi ternyata pola kerja orang Amerika, orang Hong Kong nggak bisa diterapkan 100% di Indonesia, nggak bisa. Kenapa Om? Cara kerjanya beda. Oh, oke. Beda. Mereka benar-benar profesional, nggak kru, tukang bikin minuman, tukang apa, sangat profesional. Saya nggak bisa nyebutkan kenapa, juga susah. Iya. Saya mengeterapkan paling itu di Deru Debu itu hanya 30%. Nggak bisa. Saya mengeterapkan cara kerja orang luar negeri itu nggak bisa. Oke. Dan saya bisa melakukan 30%. Dan banyak yang jadi. Yang ikut saya tuh banyak udah jadi sutradara, jadi peran utama. Salah satunya Nafa Urba. Iya. Brianti. Itu pertama kali dari saya tuh. Banyak saya kalau sebut satu-satu. Ada yang udah banyak jadi sutradara. Iya. Itu kan, nah sampai kan akhirnya sekarang juga anak-anak Om udah ikut juga kan main di layar kaca? Memang ya saya sekarang hanya bisa mendukung anak-anak aja ya, dan generasi muda ya, artinya kan regenerasi ya. Iya. Jadi apa ya, saya kan hanya pendukung ya. Akhirnya kalau saya main juga saya sebagai pendukung ya, artinya ya saya hobi dunia seni kan, film, entertaining kan dunia seni aja. Oke. Di anak-anak Om diajarin juga bela diri nggak? Maksudnya buat persiapan laga gitu, untuk buat ngisi laga gitu. Dia internasional, jadi dia itu udah sabuk hitam dia. Oh. Jadi dia juga emang hobi bela diri juga ya. Oh. Jadi yang penting kita hanya mendukung lah orang tua. Iya. Ikut campur terlalu banyak ya. Hanya kalau membantu memanage, membantu mengarahkan aja. Jadi perjalanan hidup seseorang kan beda-beda semua. Benar. Nah, sekarang Om Willy selain masih syuting gitu ya, apa aktivitas selebihnya gitu? Wah, saya kan diminta di pemerintahan juga sempat ditawari menjadi wali kota, DPRD, aduh. Saya terima kasih sekali, saya kurang minat di dunia politik. Oh, banyak Om ya tawaran ya, jadi DPR. Alhamdulillah banyak. Saya nggak usah sebut satu-satu, banyak sekali. Tapi itu sejak 10 tahun lalu juga udah ditawari saya. Oke. Tapi nggak minat sama sekali ke politik gitu Om? Ya, tepatnya 2007 tuh saya ditawari wali kota, satu-satunya saya yang ditawari itu. 5 partai mendukung saya. Itu di kota saya, Magelang. Cuma saya nggak minat, saya kurang minat memang. Oh. Saya lebih suka ke entertain, kalau nggak ya pensiun ya berkebun lah. Udah siap Om, udah siap, kebunnya udah siap berarti. Iya, artinya saya siap pensiun lah, artinya ya kalau nanti insya Allah nih kalau memang kita lagi mau lobby ya ke insya Allah ke Pak Yokut ya. Yokut sama mungkin Erick Thohir, kita akan membuat sebuah film laga lagi. Wah, boleh tuh Om. Ya. Judulnya Deru Debu, dukung ya. Siap, pantas itu. Karena kemarin itu lagi lagi latar belakang ini tim kita ini. Iya benar. Jadi kayak kemarin lagi rencana
judulnya Deru Debu. Oh, Debu, judulnya Debu. Nah, dan yang main mungkin anak-anak muda semua. Ah, mantap tuh. Saya akan ambil 7 anak muda yang mahir bela diri. Oh, mantap tuh Om, mengulang kesuksesan. Kalau saya main paling juga sebagai komandan aja lah, sebagai penasehat aja lah. Mengulang kesuksesan Debu di tahun 90-an. Sebagai sutradara. Benar. Karena kemarin kan lagi seru juga tuh waktu kelihatan Om Willy tuh langsung pakai jaket Bouncer. Oh, gagah, cakep bener pakai Bouncer. Ya, saya lihat karena positif ya, kalau sesuatu yang positif ya saya dukung lah. Iya. Saya dukung karena ini adalah apa ya, tim yang positif lah. Kita dukung. Iya, benar Om. Jadi memang kita merasa ini juga teman-teman di Banser, aduh bangga banget nih dipakai jaket Banser pakai Om Willy gitu. Wah. Ini Hamzah sama siapa namanya? Mabrur ya. Insya Allah rencana ini mudah-mudahan bisa terlaksana. Iya. Film layar lebar Deru Debu. Amin. Wah, keren tuh udah angkat layar lebar Om. Nanti ini insya Allah mungkin mau menghadap ke Gus Yokut atau Erick Thohir, gak tahu yang mana duluan nih. Iya. Nanti sebetulnya penyandang dana udah ada. Ada. Cuma saya sabar. Kenapa saya lebih setuju dengan kalau ada dukungan dari Erick Thohir atau Gus Yokut karena fasilitas. Iya. Fasilitas. Karena fasilitas nih yang kita perlukan, bukan dana aja ya. Fasilitas. Benar. Nah, insya Allah ini kan anggota Banser Ansor aja di Indonesia ada berapa juta? Ada 7 juta Om. Gak usah banyak-banyak deh. Yang nonton 30% aja. Amin. Karena backgroundnya ada tim-tim kita ini juga. Iya, benar. Ingat, ini film ini bikin komersil. Iya. Jadi menarik. Jadi unsur dramanya ada, unsur religinya ada. Nah, unsur actionnya 70%. Iya. Waduh, keren itu Om. Dan ini 7 anak muda yang peduli dengan kejahatan di metropolitan. Keren itu Om, keren banget itu. Membantu aparat pemerintah. Khususnya kepolisian. Iya. Nah, kejahatan banyak kan di Jakarta, begal, narkoba, penjualan organ tubuh manusia. Iya. Penculikan anak. Ya. Ini semua kejahatan ini nanti akan dibantu oleh 7 anak muda ini rencananya. Nah, itu keren itu. Apalagi nanti kalau ada Banser siap bantu tuh. Ini kan sekarang saya dukung lah. Ayo kita semangat. Banser itu kan udah ini banyak membantu masyarakat kayak gitu tuh di masyarakat tuh. Itu udah. Ini kita wujudkan di film. Iya. Waduh, keren banget. Kita bentukkan di framing di film dan ini film nanti banyak yang nonton. Iya. Ini propaganda tapi propaganda yang positif. Benar. Penting. Edukasi, ada edukasinya juga. Benar Om. Waduh, keren itu. Kita nunggu sih paling tidak nunggu ini nunggu kita ketemu Om Willy gitu gimana, apa yang kita teman-teman bisa bantukan gitu kan. Kita berpartisipasi. Ini lagi minta jadwal nih, diatur mudah-mudahan diatur ketemu Gus Yokut atau Erick Thohir dulu supaya beliau mendukung kan ya kita butuh fasilitas ya. Iya. Nah, insya Allah mereka mendukung. Pasti, insya Allah pasti gitu. Nah, kalian juga mesti mendukung kan? Oh, wajib. Nah, kalau perlu ikut terlibat. Waduh, siap. Iya, ikut main nanti. Apa-apa. Benar. Tapi yang kita casting nanti 7 anak muda ini mahir bela diri semua. Ini kalau saya kasih sedikit bocoran, jadi opening film, opening scene tuh kita syutingnya di mana? Ciwidey. Iya. Bandung. Itu di perguruan silat, Padepokan Silat. Wah, ini 7 anak muda ini digembleng semua dan mereka lulus. Iya. Lulus untuk dibawa ke Jakarta. Iya. Nah, di Jakarta ketemu saya. Itu saya sebagai komandannya. Asik. Nah, nanti kita bentuk, terus, ayo action.
mereka peduli dengan kejahatan-kejahatan di masyarakat ini, ya kan? Tapi tanggung jawab setelah ketangkap diserahkan kepada pihak berwajib, gitu. Bekerja sama sama pihak kepolisian. Benar. Oke. Mantap. Kira-kira gitu. Ini Jadi sebelum berangkat ke mana? Ke Jakarta itu melakukan semacam selamatan mereka, terus doa bersama, sholat bersama, artinya tahlil bersama, ya kan? Unsur religinya ada, tapi cuma 10%. Oke. Jadi film ini nggak jual agama, bukan. Benar. Kita nggak mau jual agama, tapi ada unsur agama ada sedikit. Iya. Karena hidup ini kan kita perlu kokohnya agama iman kita dengan agama. Benar. Jangan hanya pandai bela diri aja kan. Benar. Jatuhnya nanti ke arah yang negatif Om kalau nggak ada landasan agamanya gitu. Ini kita mendobrak layar lebar, kita dobrak. Nggak usah banyak-banyak deh, 3 juta, 4 juta penonton udah alhamdulillah. Ini jadi kita bisnis loh nih. Di sini bukan cari nama, cari sekedar cari nama, tapi cari untung. Iya. Bisnis. Ada keuntungan laba. Nah, sebagai investor siapa nanti? Ayo kita bagi. Kita bagi ke anggota Ansor. Iya. Nanti teman-teman ini sahabat-sahabat Banser akan ikut casting juga Om nanti. Iya, silakan terbuka. Tapi harus ketat. Iya. Yang profesional. Iya, nggak main-main, nggak mentang-mentang terus anak saya diikut sertakan. Harus mengikuti casting. Iya, harus casting. Biar filmnya berkualitas, diminati orang banyak. Pendekar, anak-anak muda. Nanti yang nomor 1 siapa, kedua. Jadi ceritanya ada 3 cewek, 4 cowok. Iya. Atau mungkin 2 cewek, 5 cowok nih. Terlibat asmara juga nanti. Ada bumbu-bumbunya lah ya. Nah, ini udah bocoran nih. Jangan dibocorkan semua, nanti diambil sama orang. Pokoknya ini ya kalau nggak saya nggak akan terjadi film ini jadi bagus. Insya Allah. Karena ini udah di kepala saya nih. Berarti brand Deru Debu memang udah Om Willy gitu ininya kan? Deru Debu nggak bisa diambil siapa-siapa. Itu hak milik saya. Bahkan ada satu PH 2 tahun lalu pernah mau izin pakai nama Deru Debu. Enggak. Saya belum bisa kasih karena dia bikin Deru Debu itu bentuknya drama. Bukan action. Karena saya bilang ini Deru Debu rencana mau saya bikin sendiri. Karena lagunya ini lagu Deru Debu kan waktu itu Nika Ardila ya. Nah ini gini ada sejarah lagi nih. Jadi saya merunut cerita lagi nih. Lagu Deru Debu itu yang sinetron saya buat pertama adalah penyanyian Nika Ardila. Iya, Nika Ardila, benar. Nah, Nika Ardila. Aduh, saya merinding nih jadinya nih kalau ingat Nika Ardila. Saya orangnya pun belum pernah ketemu. Oh gitu? Itu kalau nggak salah hari Selasa atau Rebo, kita janjian mau ketemu sama Nika Ardila. Janjian, dari manajernya bilang, Om, bisanya minggu depan Om, Nika Ardila jadwalnya penuh. Iya. Ya udah atur ya, karena ini lagunya kan yang nyanyi Nika Ardila. Iya. Jadi Deru Debu ini kan milik saya. Iya. Jadi saya mau bikin video klipnya. Jadi nggak usah lama-lama, sehari aja, syutingnya sehari aja. Saya bilang gini, itu manajernya masih bilang, Om bisanya pagi sampai jam 12 sudah harus selesai, karena beliau sibuk sekali kan. Iya. Oke, siap. Aku udah jadwalkan jam 8 pagi sampai jam 12 selesai. Syutingnya di Bundaran HI. Iya. Itu ceritanya Nika Ardila lagi nyanyi di jalan pakai 2 kamera kita. Iya. Full shot sama close up. Iya, 2 iya. kamera aja. Iya. Jam 12 selesai, aku bilang. Itu cuplikannya nanti cuplikan sinetron Deru Debu actionnya. Tapi yang nyanyi Nika Ardila. Iya. Waduh, benar-benar saya ini kalau ingat ya sedih, ya shock. Itu janji hari Rabu, itu hari Minggu pagi Nika Ardila meninggal. Yang kecelakaan, iya. Oh, saya nggak gitu. percaya tuh. Saya sampai berulang-ulang saya nggak percaya, ini bohong nih. Itu lagi syuting, saya lagi syuting di sekitar Cinere. Itu kru saya, karyawan saya bilang, Pak, Nika Ardila meninggal, korannya kasih lihat. Saya bilang, bohong. Kemarin hari Rabu aja baru bicara sama saya.
Ada orang datang lagi sampai 2-3 baru saya percaya. Saya baru kontak ke manajernya. Benar-benar meninggal. Aduh, shock saya. Oh. Jadi nggak sempat ketemu. Jadi lagunya udah jadi nggak sempat. Orangnya pun nggak ketemu. Suaranya aja belum dengar karena saya melalui manajernya kan. Iya. Jadi minggu depan saya telepon tuh hari Rabu tuh. Dan bisanya katanya jam 8 sampai jam 12. Saya bilang oke, bisa atur gerak cepat. Bisa syutingnya di Bundaran HI. Meninggal. Jadi itu saya sampai diam, saya sampai kru kita mengheningkan cipta 1 jam lebih tuh di lokasi syuting. Karena yang salah satu yang mengangkat film Deru-Debu itu karena soundtracknya itu Nika Ardila. Itu luar biasa. Meledak. Itu liriknya saya ikut campur tuh. Liriknya saya ikut campur bikin tuh. Nah, terus begitunya session kedua, syuting Deru-Debu session kedua, kita lagi mikir penyanyinya siapa nih ya. Bingung nih. Terus waktu itu dengung-dengung bilang itu ada yang mirip-mirip Nika Ardila tuh, Nova Urba, ya. Nah, ya udah saya melalui Kang Deddy Dores, Kang, gimana nih Deru-Debu dibawa kemana nih? Ya udah, penyanyinya si Nova Urba aja. Kebetulan Nova Urba itu teman sekolah saya. Ibunya tuh teman sekolah saya tuh, Mbak Neneng. Jadi kita gampang menghubungi Mbak Neneng. Akhirnya Nova Urba dibikinlah Deru-Debu yang baru. Mengganti Nika Ardila. Sama. Ya. Sukses juga. Sukses juga. Boleh. Benar. Boleh Anda tanya si Nova Urba. Itu gimana perjalanannya lagu Deru-Debu. Meledak. Mudah-mudahan nanti di layar lebar Deru-Debu ini mudah-mudahan meledak juga Om. Amin. Ini ada satu catatan lagi. Apa tuh Om? Orang bikin Deru-Debu apapun nggak bisa lagu itu dipakai. Nggak bisa. Karena itu lagu Deru-Debu udah saya beli. Udah milik saya. Anehnya 5 bulan sebelum Kang Deddy meninggal, tiba-tiba saya telepon dia, Kang, kenapa ya kok Deru-Debu pengen saya miliki? Maksudnya apa? Willy, nggak tahu, mungkin siapa tahu nanti saya mau bikin layar lebar, itu lagu itu pengen saya pakai dan saya memiliki. Iya, akhirnya belilah dari Dores. Ketemulah kita di Pasar Raya Senen Sarina, ketemu, beliau kan dari Bandung. Ketemu, kita bikin di atas meterai bahwa Deru-Debu itu udah milik saya. Coba bayangin, nggak lama lagi 5-6 bulan lagi meninggal Deddy Dores. Oke, berarti itu memang Deru-Debu kelalala. Itu saya beli, udah milik saya sekarang. Berarti memang ini takdir Deru-Debu memang Om Willy gitu. Makanya ayo semangat. Oke, siap kita bikin sama-sama semangat. Ayo kita cari waktu ketemu Pak Yokut atau siap. Didukung fasilitas kita bikin. Siap. Itu pasti. Insya Allah Om Willy ini bagian dari teman-teman di Ansor atau Banser untuk berpartisipasi juga memberikan hal yang positif untuk masyarakat terutama di dunia hiburan, lewat dunia hiburan gitu. Bersama Om Willy. Waduh Om Willy, makasih banyak, ini keren banget nih. Panjang ya. Wah, keren banget nih Om Willy. Nanti nggak cukup sih ini. Nanti mungkin kita kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol berdua deh sama Om Willy gitu untuk selanjutnya. Ini sahabat-sahabat sekalian, nggak terasa ya. Ini Om Willy banyak banget ceritanya, banyak banget kisah-kisah hidupnya yang menarik untuk diketahui, diulik, dan ada horor-horornya juga. Tapi menarik banget nih. Mudah-mudahan nanti ke depan ini Om Willy proyeknya Deru-Debu itu bisa lebih sukses dari Deru-Debu yang kemarin. Kita garap ya. Amin. Makasih. Nanti mungkin pembicaraan kita bisa programnya berikutnya ya. Ya. Terima kasih banyak banget ini Om Willy. Ya, siap. Thank you. Salam buat keluarga, sehat terus Om Willy. Oke. Sehat terus. Nanti sananya Om Willy ada di sini pengen praktek langsung ini fighting tapi enggak di studio. Siap. Thank you. Siap pasti Om. Makasih juga sahabat-sahabat sekalian yang udah nonton di OMJ ini. Kita akan jumpa di OMJ selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.